Di suatu pagi yang cerah di kerajaan Daha, dua putri kerajaan sedang berjalan bersama di taman yang indah. Putri Chandra Kirana terlihat ramah dan lembut, sedangkan Dewi Galuh tampak anggun namun sering menyimpan rasa iri di dalam hatinya. Kakak, taman istana hari ini begitu indah sekali. Rumahnya sedang bermekaran semua. Iya, cukup indah. Aku senang bisa berjalan di taman istana bersama kakak ini. Tentu saja. Putri Dewi Galuh dan Putri Chandra Kirana, Baginda Raja memanggil kalian berdua kembali ke istana. Baiklah, aku akan segera ke sana. Ayo, kita tunggu ayahanda. Sesampainya di balaran istana, Raja Kertamarta telah menunggu kedua putrinya. Raja sangat menyayangi anak-anaknya, terutama karena sifat baik Putri Chandra Kirana yang disukai para rakyat. Chandra Kirana, ayah sangat bangga padamu. Kamu selalu memperhatikan rakyat dan menjaga nama baik kerajaan ini. Terima kasih ayahanda. Aku hari ini dapat hidup dengan tenang dan bahagia. Itu sudah cukup bagiku. Sifatmu itulah yang membuat banyak orang yang menyayangimu. Pada suatu hari, kabar baik tiba di Daha. Pangeran Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan melamar Putri Chandra Kirana. Berita yang membahagiakan. Adikku, semoga engkau berbahagia dengan Pangeran Kertapati. Terima kasih kakak. Aku harap kita akan dekat-dekat meski aku telah menikah nanti. Namun, di balik senyumnya Dewi Galuh menyimpan rasa sakit hati yang mendalam. Ia diam-diam keluar dari istana dan menemui seorang penyihir tua. Hamba ingin adik hamba celaka, buat dia menderita dan jauh dari istana. Permintaanmu akan aku kabulkan. Sebentar lagi Putri Chandra akan merasakan akibatnya. Keesokan harinya, saat Putri Chandra berjalan-jalan di istana, tiba-tiba tubuhnya terasa sangat lemas dan dia berubah menjadi seekor keong emas yang berkilauan. Dewi Galuh mengambilnya dan membuangnya ke sungai yang mengalir. Tinggal Kirana. Keesokan paginya, suasana istana menjadi gempar. Putri Chandra Kirana tidak ditemukan di kamarnya. Ia telah menghilang tanpa jejak. Baginda Raja, Putri Chandra Kirana menghilang dari taman sejak semalam. Kami sudah mencarinya, namun tidak menemukan satu jejak pun. Apa? Chandra Kirana hilang? Cari dia, temukan putriku. Aku tidak perlu seberapa jauh. Yang mulia, izinkan saya ikut mencari Putri Chandra Kirana. Pergilah, Pangeran. Aku percaya padamu. Aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan menemukannya. Setelah Putri Chandra Kirana menghilang dari sana, kabar tersebut menyebar ke seluruh kerajaan. Rakyat menjadi panik dan sangat sedih. Semua dengarkan. Kami dari pengawal istana sudah melakukan pencarian di seluruh wilayah kerajaan. Kami sudah memeriksa setiap istana dan air utama hingga taman kerajaan. Namun Putri Chandra Kirana tidak dapat ditemukan. Apa? Putri benar-benar hilang? Tidak mungkin, beliau sudah lupa itu kepada kita semua. Kerajaan ini pasti terasa sepi tanpa Putri. Putri menghilang tanpa meninggalkan tanda apapun. Sepertinya kita harus berdoa agar Putri selalu selamat. Iya, kita tidak boleh kehilangan harapan. Putri Chandra Kirana harus ditemukan kembali. Sementara itu, Borondo, seorang wanita tua, sedang menjala ikan di sungai. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan seekor keong emas yang bersinar di antara ikan-ikan kecil. Wah, betapa cantiknya keong ini. Akan aku bawa pulang setelah ini. Setelah sampai di rumah, Borondo meletakkan keong emas itu di dalam tempayan yang berisi air. Keesokan harinya, ia terkejut melihat rumahnya bersih dan makanan lezat sudah tersedia. Siapa gerangan yang telah berbuat baik padaku? Kejadian aneh ini terus berulang setiap hari. Karena penasaran, pada suatu pagi Borondo berpura-pura pergi ke sungai, namun ia bersembunyi di dekat rumahnya. Tak lama kemudian, ia melihat keajaiban dari dalam tempayan yang bersih keong emas itu mengeluarkan sebuah cahaya dan berubah menjadi seorang putri cantik jelita. Borondo terkejut, namun segera mengambil Dirimu, wahai putri cantik. Aku adalah putri
Chandra Kirana dari kerajaan Daha. Namun, aku berubah menjadi seekor kerang emas karena kutukan seseorang. Jangan khawatir, nak. Tinggallah. Kejadian aneh ini terus berulang setiap harinya. Karena penasaran, pada suatu pagi Borondo berpura-pura pergi ke sungai, namun dia bersembunyi di dekat rumahnya. Tak lama kemudian ia melihat keajaiban dari dalam tempayan yang besi kemas itu mengeluarkan cahaya dan berubah menjadi putri cantik jelita. Borondo pun terkejut, namun segera menghampiri putri itu. Siapakah dirimu, wahai putri cantik? Aku adalah Putri Chandra Kirana dari kerajaan Daha. Namun, aku berubah menjadi seekor kerang emas karena kutukan seseorang. Jangan khawatir, nak. Tinggallah bersama nenek di sini. Aku akan menjagamu seperti anakku sendiri. Sementara itu, di kerajaan Kamlipan, Pangeran ini Pertapati gelisah karena hilangnya Putri Chandra Kirana. Ia memutuskan untuk tetap mencari tunangannya. Aku tidak akan menyerah. Aku yakin Chandra masih hidup dan aku akan menemukannya. Pangeran Inu Kertapati berkelana dari desa ke desa, menyamar sebagai rakyat biasa agar lebih mudah mencari sebuah informasi. Suatu hari, sampailah ia di desa tempat Borondo tinggal. Ia merasa lelah, lalu mengambil sebuah gubuk sederhana untuk beristirahat sejenak. Ada gerangan apa kau kesini, wahai anak muda? Ada yang bisa aku bantu? Tolong, izinkan saya untuk istirahat sejenak di sini. Silakan masuk dulu. Chandra Kirana, Pangeran Inu, mereka berpegangan tangan dengan erat melepaskan kerinduan yang selama ini mereka pendam. Borondo tersenyum bahagia melihat pertemuan cinta sejati itu. Kutukan penyihir itu pun luntur karena cinta sejati telah menemukan pasangannya dan seorang putri cantik seperti sedia kala. Setelah bertemu kembali, Pangeran Inu Kertapati mengajak Putri Chandra Kirana kembali ke istana. Chandra Kirana, mari kita kembali ke istana. Ayah Anda pasti sangat merindukanmu. Iya, Pangeran. Aku juga sangat merindukan beliau. Hati-hati di jalan ya, nak. Semoga kalian terus dilindungi. Terima kasih, Borondo. Aku tidak akan melupakan semua kebaikannya. Istana suasana yang tadinya muram kebahagiaan. Chandra Kirana, putriku, akhirnya kau kembali. Ayahanda, maafkan aku telah membuatmu khawatir. Tidak, anakku. Yang penting sekarang kau telah kembali dengan selamat. Semua ini terjadi karena kejahatan Dewi Galuh, Yang Mulia. Dewi Galuh, benarkah semua ini perbuatanmu? Aku hanya... Ayahanda, aku tidak ingat kakakku di pemberian. Maafkan aku. Aku terlalu iri padamu. Aku menyesal. Kesalahan Dewi Galuh akhirnya membuat hati Raja luluh. Kesalahanmu sangat besar, tetapi jika kau benar-benar menyesal, ayah memberimu kesempatan untuk berubah. Terima kasih, Ayah. Setelah semua kejadian itu, kerajaan kembali damai. Dewi Galuh berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Keesokan paginya, suasana kerajaan terasa lebih damai. Sementara itu, Putri Chandra Kirana sedang berjalan-jalan di taman istana yang dipenuhi bunga-bunga indah. Hari ini terasa begitu tenang dan indah. Chandra Kirana, maukah kau menjadi pendamping hidupku selamanya? Putri Chandra Kirana di taman. Kemudian kebahagiaan, Putri Chandra Kirana kemudian memutuskan untuk menemui ayahandanya Raja Kertamata untuk meminta sebuah restu. Ayahanda, aku ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa, putriku? Tadi pagi,
Pangeran Inu Kertapati telah datang menemuiku di taman. Dan dia telah melamarku dengan sebuah cincin. Jadi itu sebabnya kau terlihat begitu bahagia. Aku datang untuk meminta izin dan restu dari ayahanda. Aku tidak ingin melangkah tanpa doa darimu. Ayah sangat bangga padamu Chandra Kirana. Jika itu membuatmu bahagia dan pangeran adalah orang yang baik, ayah merestuinya. Terima kasih ayahanda. Dengan restu sang raja, kebahagiaan Putri Chandra Kirana semakin lengkap. Kerajaan pun dipenuhi kabar gembira atas pertunangan sang putri dengan Pangeran Inu Kertapati. Hari-hari di kerajaan kembali dipenuhi kedamaian dan sukacita. Dewi Galuh telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan Putri Chandra Kirana bersiap melangkah ke kehidupan bersama pangerannya. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kerajaan kita. Mugi Gusti nang kayunan Mugi Gusti nang kayunan. Akhirnya Putri Chandra Kirana dan Pangeran Inu Kertapati hidup bahagia dan restu seluruh keluarga dan rakyat kerajaan. Dari kisah ini bahwa kebaikan hati, kesabaran dan ketulusan akan membawa kebahagiaan pada akhirnya. Sementara sifat iri dan dengki hanya akan membawa penyesalan. Oleh karena itu, marilah kita selalu berbuat baik hati kepada sesama.